kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Pemuda panjat tower setinggi 40 meter gegerkan warga Merauke. Polres Merauke periksa 24 saksi dalam kasus pembunuhan anak tunarungu. Sopir mobil pick-up tidak dapat kendalikan laju kendaraannya dan menabrak toko di Merauke. Polisi terus bekerja keras untuk mengungkap kasus pembunuhan seorang anak perempuan tunarungu yang terjadi di Merauke beberapa waktu lalu. Sejumlah barang bukti telah diamankan dan dikirim ke Puslap 4 Mabes Polri. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menjelaskan, hingga kini pihaknya telah memeriksa 24 orang saksi untuk menguatkan proses pengungkapan kasus. Ya, sejauh ini sudah 24 saksi yang kita minta keterangan. 24 itu kira-kira dari mana saja, artinya dari pihak keluarga, dari pihak warga atau tetangga, Pak Kapolres? Ya, nanti kami sampaikan pada saat press release ya, karena kalau kita sampaikan itu nanti bisa mengaburkan alur dari penyidikan ini. Seputar apa saja yang ditanyakan Pak Kapolres pada pagi ini? Ya, tentunya tentang materi kejadian. Kejadian itu ya? Iya, tidak ada yang melebar tentang materi kejadian. Polisi juga meminta keluarga korban bersabar dan tidak percaya informasi lain selain dari kepolisian. Anak perempuan tunarungu berusia 11 tahun bernama Julia Rizky Ramadiana tewas dibunuh tidak jauh dari rumahnya di Jalan Ternate, Merauke, pekan lalu. Pelaku diduga masuk ke rumah korban untuk mencuri. Namun melihat Julia tidur bersama adiknya, pelaku menculik korban dan membawanya kabur. Masyarakat Merauke mengecam perbuatan keji pelaku dan menuntut polisi segera menangkap dan mengadilinya. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus pembunuhan di distrik Naukenjerai. Penetapan tersangka usai polisi melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku. Tersangka berinisial AGK diduga sebagai otak penganiayaan yang menyebabkan pemuda di kampung Onggaya tewas. Terkait dengan terjadinya kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atas nama korban inisial AS dengan diamankan oleh Kabak Op dan anggota beberapa waktu yang lalu, tiga warga yang hasil pemeriksaan anak pelaku atas nama inisial AGK, sedangkan 2 warga yang diperiksa dijadikan sebagai saksi dan tidak terlibat dalam kasus tersebut atas nama yang pertama Albertus Nanggoyap dan yang kedua Marius Rinko Ondap. Penganiayaan pemuda terjadi pada hari Rabu pekan lalu. Pelaku bertengkar dengan korban Anselmus karena tersinggung di acara pesta dansa. AGK kemudian menikam korban hingga tewas di lokasi kejadian. Pembunuhan ini sempat memicu kemarahan keluarga korban dan membakar 5 rumah di kawasan Onggaya. Keluarga korban diimbau bersabar dan mempercayakan kasus pembunuhan ini ke kepolisian. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Suasana di Kampung Sayap, Merauke mencekam. Warga turun ke jalan membawa parang, kapak, dan panah. Mereka mencari pengendara sepeda motor yang bertabrakan dengan motor anggota keluarga mereka di jalan raya. Meski polisi sudah menangani kasus kecelakaan tersebut, warga rupanya tidak puas dengan kejadian itu. Kemudian berupaya mencari salah satu pengendara yang diduga sudah melarikan diri. Kepolisian Resor Merauke bergerak cepat menenangkan warga dan mengamankan lokasi agar keributan tidak meluas.
Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Sawal mengatakan kecelakaan yang terjadi hanya kecelakaan ringan bersenggolan motor. Jalan Sayap itu memang ada yang terpengaruh miras, kemudian itu masalah keluarga saja salah paham, sehingga isunya berkembang ada yang melakukan penyerangan, dan memang betul ada keluarga yang dari lapangan Katapal itu mendatangi Jalan Sayap, tapi semua sudah bisa diatasi karena bisa mengerti dan mengetahui kalau itu cuma hanya salah paham, dan kami berusaha dan kami kembalikan masyarakat yang dari lapangan Katapal itu yang menggunakan busur, parang dan sebagainya itu mobil. Polisi berhasil mengendalikan situasi dan meminta warga bubar serta berjanji akan menangani kasus kecelakaan tersebut dengan transparan. Polisi mengimbau warga tidak terprovokasi dan mempercayakan kasus kecelakaan ke Polres Merauke. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.